Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Pangki Teofano Karuru. Saya dari kelas angkatan 2023. Eh, Baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan eh, Ibu Ica kepada saya untuk dapat mengulang mata kuliah bahan galian industri. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah yang saya ulang kemarin. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Judul yang saya ambil itu dari penambangan dan pengolahan batu gamping sebagai bahan baku semen. Berlanjut yaitu table of content. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas nanti. Untuk yang pertama itu Ganesha batu gamping, yang kedua penambangan batu gamping, yang ketiga pengolahan batu gamping, dan keempat itu pembuatan semen. Berlanjut lagi untuk pendahuluannya, eh, batu kapur merupakan salah satu bahan galian eh, industri yang banyak terdapat di Indonesia. Besarnya potensi tersebut diiringi pula dengan konsumsi batu kapur yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Eh, ini termasuk ke dalam proses untuk pembuatan semen, contohnya yang ada pada PT Tonase. Kan lanjut Ganesha batu gamping. Nah, untuk definisinya batu gamping atau batu kapur dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, mekanik, dan kimia. Nah, jenis ini berasal dari kerang atau seafood atau bahasa ilmiahnya itu foraminifera atau juga biasa disebut ganggang. Dan berasal dari kerangka binatang yang telah mati. Itu untuk Ganesha batu gamping. Nah, kemudian untuk proses sedimentasinya, eh, batu gamping yang terjadi akibat prosesnya itu melalui secara proses sedimentasi kimia. Nah, terus disertai dengan sedimentasi mekanik. Nah, proses sedimentasi organik terjadi karena adanya tumbuhan laut atau koloni binatang atau biasa disebut foraminifera, algae, dan relik lainnya yang telah mati dan diendapkan pada dasar laut. Kemudian lanjut ke eh, proses pembentukannya. Nah, di sini sudah jelas ada pada gambar yang saya tertera, yaitu pada zona pengikisan, zona pengangkutan, zona pengendapan. Nah, untuk bagian zona pengikisan itu, lereng yang curam di bagian hulu membuat air mengalir dengan cepat, mengikis dasar sungai dan membentuk lembah sungai berbentuk V. Untuk zona pengangkutannya itu kemiringan lereng mulai mengecil dan aliran mulai melambar. Mungkin bisa dilihat saja di slide-nya, Ibu. Nah, eh, oke, lanjut ke bagian proses penambangan. Nah, di sini ada 6 dan proses penambangan. Nah, untuk yang pertama itu prospeksi. Prospeksi itu kayak misalnya penyelidikan umum. Nah, dilakukan secara secondary atau melihat data yang sudah ada, misalnya yang ada pada tambang sebelumnya yang sudah mengambil bahan galian di situ, dan ini bisa juga diambil pada instansi-instansi yang terkait pada eh, daerah suatu tambang tersebut. Nah, untuk yang kedua itu eksplorasi atau pengukuran geologis. Nah, ini dilakukan dengan tahap mensurvei langsung eh, pada lokasi yang terdapat bahan galian atau hasil galian. Nah, untuk yang ketiga itu sudah jelas eksploitasi atau proses pengembangan. Nah, untuk yang keempat, pengolahan atau peningkatan nilai. Nah, di sini maksudnya itu pengolahan yaitu bahan galian yang kualitasnya yang belum siap itu diolah menjadi bahan galian yang siap untuk diolah. Untuk yang kelima, penjualan atau pemasaran hasil. Ini sudah jelas untuk bahan galian, contohnya semen yang sudah dibuat itu dipasarkan ke berbagai eh, lokasi penjualan yang sudah ditargetkan oleh pe- karyawan pemasaran. Intinya begitu hasilnya. Dan kemudian itu reklamasi. Reklamasi ini kayak tahap pembebasan.
perbaikan atau memperbaiki suatu lahan tambang yang sudah dilaksanakan. Contohnya kayak di Tonase itu seperti ada lokasi yang sementara dilakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Kita lanjut ke quarry atau metode penambangan dengan cara quarry. Ini caranya itu dengan penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan bahan galian industri atau mineral industri seperti batu marmer, batu granit, batu andesit, dan gamping. Nah, pengolahan batu gamping. Pengolahan awal batu gamping dilakukan secara mekanik, yakni merubah ukuran batu gamping dari potongan-potongan yang besar menjadi yang lebih kecil. Nah, contohnya yaitu paling mendasar yaitu mempermudah pengangkutan, yaitu biasanya menggunakan tenaga-tenaga, bisa juga menggunakan alat ataupun manusia. Ini merujuk pada ukuran ukuran dari batuan tersebut. Kemudian lanjut di coordination. Nah, di sini ada tabel yang tertera. Tabel ini yaitu tabel reduksi ukuran butir batuan oleh Huki pada tahun 1962. Nah, di sini ada tahapan ukiran butiran yaitu hasil peledakan. Nah, dari hasil peledakan itu ukuran terbesarnya itu kita tidak ketahui. Makanya di sini ditulis tak terbatas. Nah, ukuran ukuran yang lebih kecilnya itu sekitar 1 meter biasanya. Nah, untuk yang kedua, permukaan primer. Nah, ukuran terbesarnya itu biasanya mencapai 1 meter dan ukuran terkecil sampai 100 milimeter. Dan untuk tahapan yang ketiga itu permukaan sekunder. Ukuran terbesarnya itu 100 milimeter dan yang ukuran terkecil sampai 10 milimeter. Nah, untuk tahapan ukuran grinding kasar, ukuran terkecilnya itu 100 milimeter juga. Dan ukuran terkecilnya itu 1 milimeter. Kemudian masuk ke dalam grinding halus. Ini berbeda dengan yang kasar tadi. Eh, ini ukuran terbesarnya itu 1 milimeter, berarti lebih kecil lagi daripada yang kasar. Kemudian ukuran yang lebih terkecilnya itu sampai 100 mikro, berarti lebih memang ukurannya ini lebih kecil daripada yang ada di grinding kasar. Kemudian lanjut ke grinding yang sangat halus lagi, itu lebih kecil lagi daripada grinding halus. Ukuran terbesarnya itu 100 mikro dan ukuran terkecilnya itu 10 mikro, berarti lebih halus dan lebih kecil. Kemudian yang terakhir itu grinding ultra halus. Ya, bisa dilihat saja, dipahami bahwa eh, dari grinding yang sangat halus saja itu ukuran terbesarnya itu sudah 100 mikro. Bahkan berarti grinding ultra halus ini lebih kecil lagi atau eh, lebih halus lagi daripada grinding sangat halus. Itu ukuran terbesarnya 10 mikro dan ukuran terkecilnya yaitu 1 mikro. Nah, mungkin itu dari combination dan kita lanjut ke bagian crushing. Nah, di sini crushing. Crushing adalah proses reduksi atau pengecilan ukuran bahan galian dari suatu tambang. Nah, dalam memperkecil ukuran pada umumnya dilakukan dengan 3 tahap. Nah, di sini yaitu yang pertama tahap primary crushing. Itu merupakan permukaan tahap pertama. Alat-alat permukaan yang biasanya digunakan pada tahap ini adalah jaw crushing atau gyratory crushing, crusher. Nah, eh, ini dari hasil peledakannya itu dengan ukuran yang bisa diterima kurang dari 100 cm dengan ukuran setting antara 180 milimeter sampai 200 milimeter untuk jaw crusher. Ini ukuran terbesar dari produk permukaan tahap pertama biasanya kurang dari 200 milimeter.
Kemudian lanjut ke tahap yang kedua yaitu secondary crushing, merupakan permukaan tahap kedua. Nah, eh, alat permukaan yang digunakan adalah cone crusher. Kemudian hasil dari alat ini sebesar berkisar 180 mm sampai 200 mm. Nah, produk terbesarnya yang dihasilkan adalah 200 mm atau 64,5%. Kemudian untuk yang ketiga, tahap yang ketiga tertier crushing merupakan permukaan tahap lanjut dari secondary crushing. Nah, umpan yang biasanya digunakan adalah material yang tidak lolos dianyak atau tidak lolos untuk diremukan. Mungkin itu tiga tahap dari eh, crushing. Kemudian kita lanjut kepada tahap grinding. Grinding ini bertujuan untuk mereduksi ukuran partikel hingga lebih kecil daripada 25 mm setelah partikel. Nah, permukaannya ini tuh menggunakan alat rod mill atau ball mill. Alatnya itu sudah saya sertakan di gambar. Ini seperti kayak ada besi penyangga di dalam untuk meremukkan eh, bahan-bahan kalian yang akan diolah. Contohnya sudah dilihat di rod mill. Oke, untuk yang selanjutnya, proses pembuatan semen. Nah, proses pembuatan semen itu ada langkah pertamanya dalam pembuatan ini dengan mengekstraksi bahan bakunya. Contohnya, contohnya batu kapur, serpi, dan napal. Ini berasal dari tambang langsung. Nah, bahan lainnya seperti biji besi dan gypsum. Dan untuk gambarnya ada saya tertera di sini. Main ingredients for Fondland cement. Di sini sudah ada semua kadar dan ukurannya, ukuran pengolahannya. Misalnya ada serpi di sini mengandung silika dan alumina. Batu kapur menyediakan kalsium oksida atau kapur. Lanjut ke langkah yang kedua itu membuat bahan mentah. Nah, setelah diinstruksi, alat alat berat pengangkutnya ke mesin yang disebut crusher untuk diproses. Setelah dihancurkan, bahan tersebut dikirim ke wadah pencampuran di mana bahan-bahan tersebut menjadi campuran yang seragam. Nah, untuk campuran yang kini disebut tepung mentah ini siap untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya untuk menjadi menjadi eh, bahan semen yang lebih siap. Apa ini? Nah, untuk yang ketiga, langkah yang ketiga itu membuat clinker. Truk mengangkut bahan mentah ke fasilitas produksi untuk dipanaskan di tempat pembakaran. Suhunya bisa melebihi 2642 derajat Fahrenheit atau 1450 derajat Celcius. Ini lebih panas dari kebanyakan lava yang ada di Gunung Merapi. Nah, setelah didinginkan, hasil berupa agregat mirip marmer yang disebut klinker. Kemudian untuk langkah yang kelima itu pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan. Nah, di sini eh, ini menyangkut juga dengan bagian pemasaran juga ya. Nah, untuk menyimpan bubuk seperti ini dalam jumlah besar hingga siap untuk diproses, mesin pengemas bubuk semen dalam kantong kertas terbesar. Para pekerja kemudian, oh ini tahapnya ya. Para pekerja kemudian mengelompokkan tas-tas tersebut ke dalam pelet. Kemudian pelet ini dapat dikirim ke lokasi konstruksi setiap kali ada pesanan masuk. Dan yang terakhir, sekian dan terima kasih. Mungkin ini saya yang bisa saya jelaskan dari PPT yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.